pekerjaan untuk DIY posisinya Februari 2024. Untuk struktur ketenagakerjaan DIY pada Februari 2024, dari total penduduk DIY ada 3,01 juta orang. Ini yang pada posisi penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas. Dari 3,01 juta orang tersebut, 2,20 juta orang ini dikategorikan sebagai angkatan kerja, sehingga sisanya 808,04 ribu orang penduduk usia kerja tetapi bukan angkatan kerja. Dari 2,2 juta yang merupakan angkatan kerja, terdapat 2,13 juta orang yang posisinya bekerja, dan sisanya sekitar 71,33 ribu orang sebagai penganggur pada bulan Februari 2024. Artinya di sini terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,13 juta orang pada Februari 2024. Dari 2,13 juta orang yang bekerja ini, kalau kita pilih menjadi pekerja penuh, ada sekitar 1,37 juta orang atau 64,25%. Sedikit mengalami penurunan, yaitu 3,43 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk pekerja paruh waktu ada sekitar 655,73 ribu orang atau sekitar 30,74%. Ini mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2023, naiknya 2,36 persen poin. Kemudian untuk setengah pengangguran ada sekitar 106,93 ribu orang atau sekitar 5,01%, atau naik dibandingkan tahun sebelumnya 1,07 persen poin. Yang dimaksud dengan pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Untuk setengah pengangguran ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mau mencari atau menerima pekerjaan kalau ada pekerjaan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, dan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kami tampilkan 0,70 persen poin dibandingkan Februari 2023, yaitu untuk yang perempuan dari 64,23% turun menjadi 63,53%. Penurunan TPAK perempuan ini dipicu kondisi ekonomi DIY antara lainnya yang semakin membaik, yang mengakibatkan bergesernya peran perempuan sebagai pekerja keluarga kembali fokus mengurus rumah tangga sebagaimana sebelum pandemi. Pada saat pandemi, banyak ibu-ibu atau perempuan yang ikut membantu perekonomian suaminya, sehingga pada saat pandemi TPAK perempuan cenderung lebih tinggi. Berikutnya kami sampaikan tingkat pengangguran untuk DIY posisi Februari 2024. Kalau kita lihat TPT untuk Februari 2024 DIY adalah 3,24%. Kalau kita lihat dari Februari 2021 atau 4 tahun terakhir, posisi ini terendah
bahkan lebih rendah dibandingkan dengan 2020. Kondisi perekonomian ini nampaknya sudah normal kembali, sehingga TPT Februari 2024 ini sudah lebih rendah dibandingkan TPT sebelum pandemi COVID-19. Kalau kita melihat menurut jenis kelamin, untuk TPT perempuan memang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, karena memang laki-laki sebagai tulang punggung keluarga, di mana Februari 2024 untuk TPT perempuan 3,31%, untuk laki-laki 3,18%. Kemudian kalau menurut wilayah perkotaan dan pedesaan, untuk pedesaan ini selalu lebih rendah dibandingkan perkotaan, karena memang di pedesaan lebih banyak pekerjaan informal dengan produktivitas biasanya juga lebih rendah dibandingkan perkotaan. Saya lanjutkan. Kemudian kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2024, ada 3 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja pada triwulan 1 Februari 2024 mencapai 2 digit. Jadi pertanian ini mampu menyerap 24,62% dari penduduk yang bekerja. Kemudian perdagangan menyerap 18,02%, industri pengolahan menyerap 15,03%. Sedangkan lapangan usaha yang lain menyerap di bawah 10%. Kemudian untuk pertanian, administrasi pemerintahan, dan industri pengolahan ini merupakan 3 sektor terbanyak peningkatan persentase penyerapan tenaga kerjanya. Jadi untuk pertanian meningkat 3,14%, kemudian administrasi pemerintahan meningkat 1,80%, kemudian untuk industri pengolahan naik 1,49%. Periode masa panen tanaman 1,47%, meningkat menjadi 43,67%. Sebagai penjelasan, untuk formal ini berupa status yang berusaha dibantu buruh tetap dan buruh karyawan pegawai. Sedangkan sisanya adalah masuk kategori informal. Kemudian kalau dari sisi jam kerja, pada penduduk yang bekerja yang berjumlah tadi 2,13 juta orang, sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu sekitar 1,37 juta orang atau 64,25% merupakan pekerja. Pada 3 tahun terakhir bisa kita lihat tahun 2022 sebesar 67,01%, meningkat menjadi 67,68%, dan turun menjadi 64,25%. Kemudian kalau dari sisi tingkat setengah pengangguran, penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain, pada Februari 2024 meningkat dari 3,95% menjadi 5,01%. Kemudian untuk tingkat pekerja paruh waktu, penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, tadi yang meningkat adalah tumbuhannya. Kemudian untuk penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam per minggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, ya maaf tadi proporsinya untuk pekerja paruh waktu ini meningkat dari 28,38% meningkat menjadi 30,73%.
3%. Kemudian kalau kita amati dari karakteristik penduduk yang bekerja dari sisi pendidikannya, ada sekitar 16,41% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi atau diploma ke atas. Untuk kualitas tenaga kerja di DIY ini terlihat sudah semakin baik. Penduduk yang bekerja didominasi penduduk lulusan SLTA ke atas dengan proporsi 55,30%. Bahkan untuk lulusan perguruan tinggi mencapai 16,41%. Dan kalau kita lihat untuk persentase tertinggi pada posisi SMK yaitu 24,08%. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan posisi tingkat pengangguran terbuka untuk DIY dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Untuk TPT DIY sendiri lebih rendah dibandingkan dengan TPT nasional. Dan kalau kita lihat dari yang terendah, TPT DIY pada 10 terendah, pas nomor 10 kalau kita urutkan dari yang terendah. Untuk kondisi Februari 2024 ini secara nasional, TPT menurun hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua dan NTT. Kemudian TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten mencapai 7,02% dan TPT terendah Provinsi Papua Pegunungan sebesar 1,18%. Kami lanjutkan.